Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pagi hari ini, aktivitas kita diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar. Tapi kali ini kita akan menggunakan faktor persekutuan terbesar ini untuk menyelesaikan soal cerita. Simak baik-baik ya penjelasannya. Nenek membeli 18 buah jeruk dan 12 buah apel. Nenek akan membagikan ke tetangga sebanyak-banyaknya dengan jumlah jeruk dan apel yang sama banyak dalam setiap kantong plastik. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, ini adalah salah satu contoh soal permasalahan sehari-hari yang pemecahannya menggunakan FPB. Kata kunci dari suatu soal cerita di mana soal cerita tersebut dapat diselesaikan menggunakan FPB yaitu membagikan jumlah jeruk dan apel sama banyak. Untuk mencari FPB berdasarkan soal berikut ini, kalian bisa menentukan dengan 3 cara. Tentunya kalian masih ingat ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan faktor persekutuan. Yang kedua, dengan pohon faktor. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukannya menggunakan tabel atau sengkedan. Sekarang kita akan mencari FPB dari soal cerita yang telah kita baca tadi dengan cara 1, yaitu menggunakan faktor persekutuan. Sebelum kita mencari FPB dari 12 dan 18, pertama kita cari terlebih dahulu faktor dari 12 menggunakan tabel perkalian. Tentunya anak-anak sudah pernah ya mencari faktor dari 12. Yang pertama kita tuliskan bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 12? 1 dikali 12. Kemudian setelah bilangan asli 1 yaitu 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 12? 2 dikali 6. Setelah 2 yaitu 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? 3 dikali 4. Setelah 3 yaitu 4. 4 dikali berapa ya supaya hasilnya 12? 4 dikali 3. Nah, karena 4 dikali 3 itu sama artinya dengan 3 dikali 4, maka tidak perlu kita tuliskan lagi dalam tabel ini ya. Jadi, proses mengalihkan dua buah bilangan yang hasilnya 12 sudah selesai ya. Berdasarkan tabel perkalian ini, kita bisa tahu bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, kita akan mencari faktor dari 18 menggunakan cara yang sama ya. Pertama, kita tuliskan bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 18? 1 dikali 18. Selanjutnya, bilangan asli 2.
2 dikali berapa supaya hasilnya 18? 2 dikali 9. Setelah bilangan asli 2 yaitu 3. 3 dikali berapa ya supaya hasilnya 18? 3 dikali 6. Nah anak-anak, bilangan asli setelah 3 yaitu 4 dan 5 karena masing-masing tidak bisa dikalikan dengan bilangan asli yang lainnya di mana nanti hasilnya 18, maka tidak kita tuliskan dalam tabel ini. Sehingga dari perkalian dua buah bilangan asli yang hasilnya bilangan 18 sudah selesai kita kerjakan ya. Jadi dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah kalian mengetahui faktor dari 12 dan 18, kemudian kita mencari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan tersebut, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Dari faktor persekutuan yang telah kita dapatkan, sekarang kita bisa mencari FPB-nya. Ingat, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, berdasarkan faktor persekutuan dari 12 dan 18 yang telah kita ketahui tadi, manakah yang paling besar? Tentunya yaitu 6. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa berdasarkan soal cerita yang pertama tadi, banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 6. Kita mencari FPB dengan cara yang kedua. Masih FPB dari 18 dan 12, yaitu caranya dengan faktorisasi prima atau membuat pohon faktor. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi faktorisasi dari 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2. Kemudian faktorisasi dari 12 yaitu 2 pangkat 2, 2-nya ada 2, kali 3. Nah, FPB dari 18 dan 12 kita ambil faktor yang ada di kedua-duanya, yaitu 2 dan 3. Nah, kita ambil yang terkecil, berarti 2 kali 3. Kita ambil 2 karena 2 dan 2 pangkat 2 kan besar 2 pangkat 2. Nah, kita ambil yang 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Mencari FPB dari 12 dan 18 dengan cara yang ketiga, yaitu menggunakan tabel atau sengkedan. Pertama, kita buat tabelnya dulu atau sengkedannya. Dalam tabel ini, pembaginya yaitu bilangan-bilangan prima. Tentunya mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Sekarang kita mulai ya, membagi dua bilangan dengan bilangan prima yang sama. Kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena bilangan prima 2 ini bisa membagi habis dua bilangan, yaitu 12 dan 18, maka duanya kita lingkari dulu ya. Selanjutnya, dari bilangan 6 dan 9 kita bagi.
Kita coba bagi dengan bilangan prima 2 terlebih dahulu ya. 6 bisa dibagi 2 tidak? Karena bisa dibagi 2, maka kita dapatkan hasil yaitu 3. 9 dibagi 2 tidak bisa habis dibagi ya. Karena itu 9 dituliskan sama. Selanjutnya, dari hasil pembagian yaitu 3 dan 9 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa ya? Karena 2 tidak bisa, maka dilanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena bilangan prima 3 bisa membagi habis bilangan 3 dan 9, maka bilangan 3 kita lingkari lagi. Selanjutnya, kita membagi lagi, yaitu dengan bilangan prima 3. 1 dibagi 3, karena tidak bisa habis bagi 3, maka satunya kita tuliskan sama. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, dari tabel singkatan ini, karena hasilnya sudah 1 semua, maka proses pembagian dalam tabel atau sengkedan sudah selesai ya. Selanjutnya kita cari FVB dari 18 dan 12. FVB-nya yaitu bisa kita dapatkan dari bilangan prima yang telah kita lingkari tadi, yaitu ada bilangan prima 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan mengalihkan 2 buah bilangan prima tersebut. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FVB dari 12 dan 18 adalah 6. Soal cerita yang kedua, Hanif mempunyai 24 spidol merah dan 36 spidol biru. Spidol itu akan dibagikan kepada sebanyak mungkin anak-anak panti asuhan, di mana setiap anak mendapatkan jumlah spidol merah dan spidol biru sama banyak. Berapakah banyaknya spidol merah dan spidol biru yang diterima masing-masing anak? Dalam penyelesaian soal berikut ini, yang harus kita cari yaitu yang pertama, banyak anak panti asuhan yang mendapat spidol merah dan spidol biru. Kemudian setelah kita mencarinya, baru kita bisa mencari banyaknya spidol merah dan spidol biru yang diterima masing-masing anak. Nah, tentunya dari soal cerita yang kedua ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan FVB. Penyelesaian bagian A dengan pertanyaan, berapa banyak anak panti asuhan yang mendapatkan spidol merah dan spidol biru? Kalian bisa menyelesaikan pertanyaan ini menggunakan 3 cara ya, yaitu bisa menggunakan faktor persekutuan, yang kedua poin faktor, dan yang ketiga tabel atau sengkedan. Untuk kali ini kita akan mengerjakannya menggunakan tabel atau sengkedan. Setelah kalian siapkan tabel atau sengkedannya dengan jumlah spidol merah 24 dan spidol biru 36, selanjutnya kita akan membagi dua bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima.
Kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Karena bilangan prima 2 dapat membagi habis dua bilangan tersebut, yaitu 24 dan 36, maka kita lingkari. Selanjutnya, bilangan 12 dan 18 bisa dibagi lagi dengan 2 tidak ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita bagi lagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, kita lingkari lagi ya bilangan prima 2 karena dapat membagi habis dua bilangan, yaitu 12 dan 18. Selanjutnya dari hasil baginya 6 dan 9 bisa dibagi dengan bilangan prima 2 tidak? Kita coba ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya 9 dibagi 2 bisa tidak? Karena 9 tidak bisa dibagi habis dengan 2, maka 9-nya dituliskan sama. Selanjutnya, kita membaginya lagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena bilangan prima 3 dapat membagi habis bilangan 3 dan 9, maka kita lingkari. Selanjutnya, kita mulai bagi lagi dengan bilangan prima 3 lagi. 1 dibagi 3, karena tidak bisa, maka satunya dituliskan sama. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena hasil pembagian dalam tabel atau sengketaan ini hasilnya sudah 1 sama, maka sudah selesai ya kita kerjakan. Jadi dari tabel atau sengketaan ini kita dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 36, yaitu yang kita lingkari tadi ada 2, 2, dan 3. Selanjutnya, bilangan-bilangan prima yang telah kita lingkari, kita kalikan. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, kita dapat ketahui berdasarkan hasil faktor persekutuan terbesar bahwa banyak anak panti asuhan yang mendapatkan spidol merah dan spidol biru adalah 12 anak. Penyelesaian bagian B dengan pertanyaan, berapa banyak spidol merah dan spidol biru yang diterima masing-masing anak panti asuhan? Tentunya sebelum kalian menjawab pertanyaan bagian B, kalian tadi telah menyelesaikan pertanyaan bagian A, yaitu berapa banyak anak panti asuhan yang mendapat spidol merah dan spidol biru? Tadi telah kalian jawab, yaitu ada 12 anak. Setelah kalian menyelesaikan pertanyaan bagian A, kalian bisa menjawab pertanyaan bagian B, di mana kita bisa mencari banyak spidol merah yang diterima masing-masing anak. Untuk menjawabnya, tadi kalian masih ingat ya, berapa jumlah spidol merah, yaitu 24. 24 kita akan bagi dengan banyak anak panti asuhan yang mendapatkan spidol merah dan spidol biru, yaitu 12. Sehingga 24 dibagi 12 sama dengan 2. Kemudian kita mencari banyak spidol biru yang diterima masing-masing anak. Dalam
Soal cerita tadi, banyak spidol birunya adalah 36. Kemudian kita bagi dengan banyak anak panti asuhan yang mendapat spidol merah dan spidol biru, yaitu 12. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi, kita dapat ketahui ya bahwa banyak spidol merah dan spidol biru yang diterima masing-masing anak adalah 2 dan 3. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian mengerjakan tugas ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis matematika, kemudian jangan lupa diberi nama, tanggal, dan kelas. Selanjutnya, dalam mengerjakan soal ini, kalian juga harus menyertakan langkah-langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan! Sekian dari Rahma, sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.